Perjuangan Menteri PUPR bekerja sama dengan wakil menterinya yang memang asli orang Papua, bagi saya itu juga sangat-sangat membanggakan. Di balik megahnya PON Papua, ada mereka yang tidak tersorot kamera. Saya yakin ada banyak orang yang meneteskan air mata ketika melihat pembukaan PON Papua semalam. Sebagian mungkin merasa tidak percaya dan kaget. Sebagian lagi terharu penuh bangga karena Papua yang selalu kita anggap tertinggal, minim listrik dan sinyal, semalam bisa tampil luar biasa. Sebagian kita mungkin setengah tidak percaya bahwa stadion yang digunakan dalam pembukaan PON Papua itu ada di Papua, dengan mayoritas penyanyi dan performer yang tampil pun didominasi oleh anak-anak Papua. Sejenak kita lupa dengan segala macam permasalahan yang ada di Papua. Silau dengan megahnya Stadion Lukas NMB, bahwa faktanya memang masih ada banyak pekerjaan rumah, masih banyak jalan yang belum teraspal, dan sebagainya. Itu benar. Tapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sampai Papua berani menjadi tuan rumah PON 2021, itu jelas terjadi karena ada perubahan dan pembangunan yang sangat-sangat masif di Papua. Mungkin juga tak banyak yang tahu bahwa Wakil Menteri PUPR adalah orang Papua, John Wempi Wetipo, yang juga merupakan kader PDIP. Bagi saya ini informasi yang luar biasa. Seperti kita tahu, pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini selalu selesai tepat waktu, bahkan sebagian lebih cepat dari target. Menteri PUPR kita, Pak Basuki, adalah orang yang sangat irit berbicara, jarang tampil di depan media dan sosmed. Kalaupun dia masuk pemberitaan, biasanya sedang meninjau pembangunan atau mendampingi Presiden Jokowi. Tidak pernah dirinya tampil sendiri dan diberitakan atas namanya sendiri. Pak Basuki selalu berada di belakang Pak Jokowi. Dia bekerja keras dan tidak pernah mengambil panggung Presiden. Setiap ada pengumuman, peresmian atau apapun itu, Pak Basuki tidak pernah tampil sendiri, kecuali seizin Presiden Jokowi. Presiden menguasai panggung infrastruktur sepenuhnya, sementara menterinya tidak pernah mau berkomentar atau sekedar menambahi pernyataan Presiden. Di era kabinet kerja, menteri seperti Pak Basuki ini cukup langka. Entah karena dia terlalu fokus pada kerjaannya, atau memang tidak ada kepentingan pribadi untuk tampil dan mendapat sorot kamera. Entahlah. Ditambah dengan Wakil Menteri John Wempi Wetipo, yang memang orang asli Papua, pun namanya jarang muncul di media. Maka wajar kalau pembangunan di tanah Papua benar-benar sangat fokus
apa yang kita lihat semalam bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa selesai dalam semalam. Itu adalah hasil kerja bertahun-tahun tanpa kenal lelah dan tidak peduli dengan pemberitaan media. Menteri dan wakil menteri itu tidak peduli lelah dan keringatnya dipuja-puji oleh netizen. Yang penting target pekerjaan selesai. Setelah itu mereka kembali berada di belakang presiden, menyerahkan semua panggung pencapaian kepada Pak Jokowi. Luar biasa. Terus terang, apa yang kita lihat di upacara pembukaan PON Papua itu memang mengharukan, membanggakan. Tapi perjuangan Menteri PUPR bekerja sama dengan wakil menterinya yang memang asli orang Papua, bagi saya itu juga sangat-sangat membanggakan. Saya ingin sekali mendengar cerita Pak Basuki atau Pak John Wempi Wetipo dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Papua. Apa tantangan yang mereka hadapi, bagaimana cara mereka membangun komunikasi dengan masyarakat setempat untuk bisa bekerja sama, apa yang Presiden katakan pada mereka saat melakukan kunjungan, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi tanpa dijawab pun, saya sudah tahu ceritanya pasti sangat seru sekali. Masalah yang dihadapi pun pasti dilalui dengan perjuangan. Terima kasih Pak Basuki dan Pak John Wempi Wetipo. Terima kasih banyak. Kalian sangat-sangat berjasa untuk pembangunan Papua dan Indonesia pada umumnya. Kalau bisa, pada siapapun presiden setelah ini, mereka berdua tetap jadi menteri dan wakil menteri. Semoga ada suatu waktu kita bisa bercerita tentang banyak hal yang selama ini tidak pernah terungkap ke media dan menjadi berita. Tapi saya yakin kalian punya banyak cerita yang sangat menarik untuk diceritakan. Pasti jauh lebih menarik dari berita kecebur got, maling panci, atau Nenowarisman mundur dari Partai Amanat yang sangat tidak penting itu. Begitulah kura-kura.